Setelah menjalani pengobatan tadi malam, Tracy langsung keluar. Tubuhnya memang sudah tidak nyaman, ditambah lagi tidak tidur semalaman. Sekarang sekujur tubuhnya pegal-pegal dan sedikit demam. Tabib Hanson meminta Amanda membawakan semangkuk obat tradisional dan memintanya untuk meminumnya. Dia baru selesai minum dan bersiap-siap mau pergi tidur. Naomi bergegas datang melaporkan, "Nona Tracy, Presiden Daniel datang." "Untuk apa dia datang?" Tracy sangat lelah dan suaranya sangat lemah. "Dia ingin bertemu denganmu," Naomi berkata dengan suara kecil. "Aku lihat dia masih mengenakan pakaian yang diguyur hujan tadi malam. Penampilannya buruk, ekspresinya cemas. Mungkin telah terjadi sesuatu pada Tuan Besar." "Apa hubungannya denganku?" Tracy tiba-tiba emosi. "Suruh dia pergi." "Baik." Naomi segera keluar untuk mengusir orang, namun pada saat ini terdengar suara Carlos sedang bertanya di luar. "Apa mobil di halaman itu milik Papi? Mengapa kalian menahannya di luar?" "Tuan muda, masalah ini..." "Cepat, biarkan papiku masuk." Carlos sangat marah. "Cepat!" Ini para pengawal tidak berani berbicara banyak. Mereka hanya melihat ke lantai atas dengan tatapan serba rumit. "Apa kalian? Lihat, cepat biarkan papiku masuk." Carlos sangat cemas hingga menghentakkan kakinya. Dia ribut dan menarik kedua pengawal itu. "Cepat! Cepat!" Mendengar suara ini, Tracy bersiap-siap mau keluar untuk melihatnya, tetapi begitu membuka pintu, Carlos keluar. "Carlos, jangan ribut." "Kak Carlos, mereka menahan Papi di luar." Carlos segera memberi tahu Carlos. "Apa itu perintah dari Mami?" Carlos menatap kedua pengawal wanita itu. "Benar, Tuan Muda," pengawal wanita itu berkata dengan suara lembut. "Baik, kami mengerti. Terima kasih." Carlos menganggukkan kepala dengan sopan. "Carlos, apa yang terjadi?" Carlos baru mengerti. "Apa Papi dan Mami bertengkar lagi?" "Mungkin saja." Carlos mengerutkan keningnya. "Kelak, jika menemui masalah seperti ini, jangan emosi. Meskipun mereka adalah pengawal Mami, tetapi kita juga harus sopan pada mereka." "Aku tahu, aku hanya cemas." Wajah Carlos cemberut. "Tadi, aku melihat Papi dengan teropong di lantai atas. Dia terlihat sangat kasihan." "Aku pergi tanyakan pada Mami." Carlos menarik tangan Carlos untuk mencari Mami di lantai atas. Mereka menemukan bahwa Mami berdiri di depan pintu. Kedua anak itu segera menyambutnya ke sana. "Mami!" Carlos, kenapa tidak pergi sarapan?" Tracy bertanya dengan lembut. "Mami." "Kenapa, Mami?" "Mami, apa Papi melakukan kesalahan lagi?" Carlos belum selesai bicara, sudah dipotong oleh Carlos yang memiliki kecerdasan tinggi. Carlos segera tutup mulut dan berdiri di belakang Carlos dengan patuh. Tracy menatap kedua anak ini dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia terdiam beberapa detik dan berkata dengan suara lembut, Carlos, Mami dan Papi, ada sedikit perselisihan. Kelak kami tidak akan menjadi teman lagi. Jadi, Papi tidak boleh datang ke rumah kita lagi." "Mengapa?" Carlos tiba-tiba menjadi cemas. "Apa kalian benar-benar akan berpisah? Apa kelak tidak bisa bersama? Apa aku juga harus memilih mau ikut Papi atau Mami, sama seperti Christian?"
Meskipun dia adalah anak kecil, biasanya terlihat ceroboh dan tidak berperasaan, tetapi dalam hal ini dia tetap akan menjadi sangat lemah. Mata Carlos juga memerah, tetapi dia hanya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Carlos! Melihat Carlos seperti ini, Tracy sangat tidak tega, tetapi dia tahu bahwa daripada sakit yang berkepanjangan, lebih baik sakit untuk sesaat. Dia hanya bisa berkata dengan kejam, "Kalian ikut bersama Mami. Mami akan menjaga kalian dengan baik." "Tapi, bagaimana dengan Papi?" Carlos menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Papi adalah papi yang terbaik di seluruh dunia. Aku tidak ingin kehilangan dia." Tracy menyeka air mata Carlos dan berkata dengan kejam, "Apa boleh buat, Papi dan Mami, kamu hanya pilih satu." Carlos menatap Tracy dengan berlinang air mata. Dia hanya tahu menangis tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. "Aku memilih Mami." Carlos menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tercekat, "Tapi aku berharap Mami bisa membiarkan kami bertemu dengan Papi untuk berbicara dengan jelas secara langsung." "Oke." Tracy menganggukkan kepala dan memerintahkan Naomi, "Biarkan dia masuk." "Baik." Naomi segera keluar untuk mengundangnya masuk. "Anak baik, kalian pergi ke ruang kerja Mami dulu." Tracy menyeka air mata Carlos lalu mengusap-usap kepala Carlos. "Mami akan datang setelah ganti pakaian." "Iya." Mereka berdua menganggukkan kepala dengan patuh dan bersiap-siap mau pergi ke ruang kerja di lantai atas. Pada saat ini mereka baru melihat Carla di koridor. Carla duduk di kursi roda dan menatap mereka dengan tenang. Dia yang biasanya lemah sekarang tidak menangis dan juga tidak ribut, tetapi tampak paling patuh. "Carla." Tracy buru-buru ke sana untuk memeluk Carla dan bertanya dengan hati-hati, "Apa kamu sudah mendengar kata-kata Mami tadi?" "Sudah mendengarnya." Carla menganggukkan kepala dengan ringan. "Aku juga ingin bertemu dengan Papi." Bibi Naomi sudah mengundangnya masuk. Hati Tracy merasa sangat tidak enak ketiga anak itu. Dia paling mengkhawatirkan Carla. Setelah insiden keracunan, kesehatan Carla menjadi sangat buruk. Meskipun sekarang sudah jauh membaik di bawah pengobatan tabib Hansen, tetapi tetap tidak sebaik sebelumnya. Selain itu, pengobatan dalam waktu begitu panjang itu merupakan semacam penyiksaan bagi mental Carla. Sekarang sifatnya sudah tidak begitu ceria seperti dulu, tetapi menjadi melankolis. Tracy sangat khawatir masalah dia dengan Daniel akan berdampak pada anak-anak, terlebih lagi pada Carla. "Anak baik, kalian pergi ke ruang kerja Mami dulu. Mami akan meminta orang untuk membawakan sarapan ke sana. Kalian sarapan dulu, nanti Mami akan ke sana bersama Papi." Tracy membujuk ketiga anak itu. "Kami mengerti, Mami." Anak-anak menganggukkan kepala dengan patuh. "Windy." Tracy menengadahkan kepala dan berkata pada Windy, "Tolong bawa mereka." "Aku mengerti. Kak Tracy pergi ganti pakaian saja. Biar aku yang menjaga mereka." Windy segera meminta pembantu wanita untuk menyiapkan sarapan, kemudian membawanya ke ruang kerja. Tracy kembali ke kamar. Dia meminta pengikutnya untuk memberitahu Naomi bahwa dia kesini dulu. "Baik." Tracy baru selesai ganti pakaian. Naomi sudah membawa Daniel kembali. Tanpa wibawa dan arogansi masa lalu, saat ini Daniel terlihat sangat lesu. Jenggotnya tidak dicukur, matanya merah, sekujur tubuhnya tampak sangat lelah. Tracy merasa tidak tega dalam sekejap, tapi rasionalnya kembali dengan cepat.
Dia tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan keluarga Wellens padanya, lebih tidak akan melupakan bahwa tadi dia menodongkan pistol padanya untuk memaksanya melepaskan musuhnya. Kakek sakit kritis, dia ingin melihat anak-anak sebelum meninggal. Daniel buka mulut, dia berkata dengan suara kecil dan serat, "Masih belum mati." Tracy duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya dan sudut bibirnya melengkung. Melakukan begitu banyak dosa, masih bisa hidup sampai usia 98 tahun. Itu sudah panjang umur. Aku tahu kamu membencinya, tapi tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang yang sekarat, kan? Daniel mengerutkan keningnya. Apa kamu berhak mengatakan ini padaku? Api membara di hati Tracy. Aku beritahu kamu, jika bukan karena anak-anak yang memohon padaku, aku bahkan tidak ingin melihatmu. Aku mengerti. Daniel menganggukkan kepala dengan tidak berdaya. Jika mengatakan banyak perkataan maaf itu juga munafik, anggaplah aku memohon padamu. Biarkan aku membawa anak-anak pergi bertemu dengan kakek untuk terakhir kalinya. Tidak boleh. Tracy langsung menolaknya. Walaupun kakek melakukan banyak kesalahan, tetapi dia sudah membayar atas apa yang telah dia lakukan. Daniel sangat cemas. Dia membunuh Devina dengan tangannya sendiri. Itu adalah pertobatan dan juga penebus dosa padamu. Menebus dosa padaku? Tracy tertawa. Kamu mengatakannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu perbuatan baik. Bukankah dia tidak ingin Devina mati di tanganku? Makanya dia mengakhirinya sendiri. Pada saat itu, polisi telah datang. Jika kamu menembak dan membunuh orang, pasti akan ditangkap oleh polisi dan menerima penyelidikan pehukum. Daniel berkata dengan mengerutkan keningnya. Tidak peduli sekuat apapun keluarga Moore, tetap harus mematuhi hukum di dalam negeri. Walaupun harus masuk penjara, aku juga ingin membunuh wanita yang kejam itu dengan tanganku sendiri. Tracy berteriak dengan penuh semangat. Tua bangka itu membunuhnya sendiri. Aku sama sekali tidak ada rasa senang atas pembalasan dendam ini. Penebusan dosa macam apa ini? Sudahlah, kita jangan ribut lagi. Daniel sangat ingin tidak berdaya. Dia tahu bahwa terkadang emosi akan mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu masalah, terlebih lagi masih bercampur aduk dengan begitu banyak kebencian dan dendam. Daniel melepaskan egonya. Dia bertanya dan memohon dengan ramah, "Mau bagaimana? Kamu baru bersedia membiarkanku membawa anak-anak pergi bertemu dengan kakek untuk terakhir kalinya." Tanda tangani dokumen ini. Tracy mengeluarkan sebuah dokumen dan pena. Aku akan membawa anak-anak pergi bertemu dengan orang tua itu setelah kamu menandatanganinya. Daniel menerima dokumennya dan mengerutkan kening setelah membacanya. Kamu ingin aku menyerahkan hak asuh anak-anak? Benar. Tracy menganggukkan kepalanya dan menatapnya dengan sakit hati. Daniel, aku sungguh membencimu. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku karena kurang tegas. Aku berulang kali memberitahu diri sendiri bahwa harus membunuhmu dan menghancurkan keluarga Wellens, membalas dendam Bibi Juni dan diri sendiri. Tapi setiap kali melihat anak-anak, hatiku pun menjadi lunak. Aku sungguh membenci diriku sendiri yang seperti ini. Tetapi demi anak-anak, aku hanya bisa berhenti membalas dendam padamu. Namun dalam kehidupan ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang, kamu tanda tangani perjanjian ini. Aku akan membawa anak-anak pergi ke rumah sakit, membiarkan mereka bertemu orang tua itu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kita tidak akan berhubungan satu sama lain lagi. Demi anak-anak, aku akan membujuk kakak untuk tidak melawan keluarga Wellens lagi. Asalkan kalian tidak mengganggu keluarga Moore lagi.
maka kebencian dan dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wellens akan berakhir sampai di sini. Ini merupakan akhir yang terbaik bagi kita berdua dan juga merupakan terakhir kalinya aku mengalah. Aku beri kamu waktu 3 menit untuk mempertimbangkannya. Anak-anak masih menunggu kita di ruang kerja. Kita akan ke sana setelah kamu mempertimbangkannya dengan matang. Tracy, Daniel berusaha mengendalikan emosinya agar dirinya terlihat tenang. Aku sangat berterima kasih kamu mengalah demi anak-anak, tapi anak-anak tidak boleh diberikan padamu. Kenapa? Tracy bertanya. Mereka adalah anak kandungku. Daniel sedikit bersemangat. Mereka bermarga Wellens dan memiliki darah keluarga Wellens. Aku bisa menyetujui dalam hal apapun, tapi hal ini tidak bisa dirundingkan. Kalau begitu, lanjutkan pertarungan saja. Tracy juga emosi, walaupun mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetap akulah yang akan menang. Saat anak-anak berada di sisimu, mereka diracuni oleh Victoria dan diculik oleh bibimu. Begitu banyak hal yang sudah terungkap. Aku mau lihat hakim akan memutuskan hak asuh pada siapa. Apa harus seperti ini? Daniel bertanya dengan marah. Mengajukan gugatan ke pengadilan akan menyakiti anak-anak. Kamulah yang memaksaku, Tracy berkata dengan marah. Tracy, kamu tenangkan dirimu dan pikirkan baik-baik. Hati dan fisik Daniel terasa lelah. Dia hanya bisa membujuknya dengan kata-kata baik. Apa kamu mengira bahwa membawa anak-anak ke keluarga Moore bisa menjalani hidup yang tenang? Lorenzo tetap akan menghadapi musuh di mana-mana. Dialah yang melindungimu dengan terlalu baik, atau kamu yang tidak tahu tentang hal ini? Sekarang, grup Wellens sudah membersihkan semua hambatan. Terlebih lagi, aku adalah orang yang memegang kuasa. Ada aku, tidak ada orang yang berani menyentuh anak-anakku. Namun di keluarga Moore, kamu hanya memiliki posisi kosong dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Jika ada orang yang memanfaatkanmu untuk melawan Lorenzo dan anak-anakmu, itu akan sangat berbahaya. Mendengar kata-kata ini, Tracy terdiam. Memang grup Moore terlihat tidak ada masalah. Sebenarnya musuhnya juga tidak sedikit. Selain itu, grup Moore tidak seperti grup Wellens yang merupakan warisan dari keluarganya, melainkan perusahaan patungan dari beberapa keluarga. Meskipun keluarga Moore merupakan pemegang saham terbesar, tetapi beberapa pemegang saham lainnya selalu ada tindakan dan tidak henti-hentinya diam-diam menciptakan kesulitan bagi Lorenzo. Meskipun Lorenzo kuat, tetapi juga ada kelemahan yang tidak diketahui orang. Kamu sadarlah sedikit. Daniel membujuknya dengan cepat. Anak-anak bersamaku. Kamu bisa pulang untuk menjenguk mereka kapanpun. Pintu rumah selalu terbuka untukmu. Selain itu, kakek sudah meninggalkan semua warisan untuk anak-anak di masa depan. Sudah cukup. Tracy memotong kata-katanya Daniel dan berkata dengan arogan, warisan keluarga Wellens, aku tidak menginginkannya. Sekarang aku bekerja keras untuk karirku. Kelak juga bisa mendapatkan banyak harta dan diwariskan untuk anak-anak. Meskipun kembali ke keluarga Moore akan banyak kesulitan dan berbahaya, tetapi Tracy tetap bersikeras mau membawa anak-anak pergi. Dia sudah berpikir dengan baik, walaupun pada akhirnya keluarga Moore tidak dapat bertahan. Dia juga bisa membawa anak-anak pergi dari negara Emron, pergi ke tempat asing dan memulai hidup baru. Sebenarnya 2 tahun ini Lorenzo memang melindunginya dengan sangat baik. Sampai saat ini dia tidak pernah berpartisipasi dalam semua pertarungan keluarga dan perusahaan. Jadi kelak dia bisa mundur sepenuhnya. Kamu sungguh keras kepala.
Daniel sangat emosi dibuat olehnya ketika dia mau lanjut membujuk. Pada saat ini ponselnya berdering dan dia segera mengangkat telepon. "Halo, Tuan Daniel, Tuan Besar sudah sekarat," Sanjaya berkata dengan sangat cemas. "Anda cepat kembali." "Kenapa bisa begitu?" Daniel tahu bahwa kondisi kakeknya buruk, tetapi tidak menyangka bisa begitu cepat. Dia langsung menjadi cemas. "Aku segera kembali." "Tunggu sebentar." Pada saat ini ponsel Sanjaya diambil oleh Lily. "Tuan Daniel, ketika Tuan Besar sekarat, dia bilang ingin bertemu dengan Nona Tracy." "Ingin bertemu dengannya?" Daniel sangat terkejut pada saat ini. Bukankah kakeknya seharusnya ingin bertemu dengan anak-anak? "Tuan Daniel, cepat bawa Nona Tracy dan anak-anak kemari. Sudah hampir tidak sempat." Sanjaya mendesaknya dengan cemas. "Iya Tuan Daniel, cepatlah kembali." Lily juga menambahkannya. Daniel menutup telepon. Dia berkata pada Tracy dengan cemas, "Kakek ingin bertemu denganmu. Dia sudah sekarat. Anggap saja aku memohon padamu, bawa anak-anak dan ikut bersamaku pergi ke rumah sakit. Kita bicarakan masalah yang lain nanti saja, oke?" "Tidak." Tracy sangat bersiteguh. "Aku akan membawa anak-anak pergi ke rumah sakit bersamamu setelah kamu menandatangani perjanjian ini. Jika tidak menandatanganinya, maka tidak ada perundingan." "Kamu..." "Mami." Ketika mereka berdua menemui jalan buntu, pada saat ini terdengar suara Carlos di luar. "Apa kami boleh masuk?" Tracy mendengar suara anak-anak. Dia segera mengatur emosinya dan mengedipkan mata pada Daniel, kemudian pergi membuka pintu. Carlos, Carla, mengapa kalian datang ke sini? Bukankah Mami meminta kalian menunggu kami di ruang kerja?" Saat berbicara pada anak-anak, suara Tracy segera berubah menjadi lembut. Wajahnya juga tampak senyuman lembut. "Kami menunggu dengan sangat cemas." Carlos belum selesai berbicara, melihat Daniel, dia langsung berlari ke sana. "Papi!" "Carlos." Daniel membungkuk badannya untuk memeluk Carlos. "Papi!" Carlos memeluk leher Daniel dengan erat. Dia tidak bisa menahan diri dan menangis. "Papi, apa yang terjadi pada Papi? Papi melakukan kesalahan apa yang membuat Mami marah? Papi, cepat minta maaf pada Mami. Kalau tidak, Mami tidak menginginkanmu lagi. Kami pun tidak bisa bertemu denganmu lagi." Mendengar kata-kata ini, Daniel berlinang air mata dalam sekejap.